Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kuliah kita. Jadi pada hari ini kita akan presentasi ya, di pertemuan 6. Setelah yang saya jelaskan kemarin ya, setelah yang saya jelaskan dan sudah saya upload juga di YouTube ya, nggak tahu apakah teman-teman yang lain itu menyimak, yang tidak hadir maksudnya, apakah menyimak kembali atau tidak. Yang jelas di sana sudah saya sampaikan bagaimana sih manfaatnya ketika kita bisa presentasi ya secara online seperti ini ya. Saya khususkan secara online seperti ini karena jarang-jarang kita punya kesempatan untuk online. Ketika sampean di kampus mosok online kan, apa ketika ada di pondok online kan yo ra enak kan gitu. Artinya ngapain ya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus online ya bisa saja. Tapi sekarang ini kan memang benar-benar real online ya, sehingga cara-cara seperti ini kita gunakan ya. Jadi dalam perkembangan teknologi kita manfaatkan dengan baik seperti ini ya, saya kira bagus sekali ya. Dan bagaimana nanti teman-teman bisa familiar ya dengan perangkat-perangkat seperti ini. Bahkan ada yang share screen aja nggak bisa kan gitu ya, gimana mau jadi narasumber berbagi layar saja kesulitan gitu kan. Terus juga cara ngomong ya ke banyak orang ya, walau via online. Kalau seperti ini kan kayaknya ngomong ke siapa sih ini kan gitu ya. Jadi kalau pakai HP ke HP, kalau pakai laptop ke laptop, dan kita nggak tahu wajah mereka kan, banyak yang ditutup ya. Jadi tapi bagaimana kita mengkondisikan apa istilahnya ya, bukan seolah-olah ya sebetulnya ya. Jadi kita itu menyadari bahwa di sana itu ada orang gitu ya. Apalagi kalau Pak Halis itu ngisi kayak seminar-seminar yang orangnya itu sampai puluhan bahkan ratusan online itu kan. Itu kalau di gedung ya 100 orang itu kan sudah full gitu ya. 100 orang itu sudah full. Tapi kita kalau pakai HP ini kan ngomong sendiri gitu ya. Jadi koyok-koyok itu ngomong dewe padahal kan tidak gitu. Nah, ini juga butuh butuh public speaking yang bagus begitu, sehingga kita meyakini bahwa apa yang kita sampaikan, yang gagasan kita, opini kita itu didengarkan dan dirasakan manfaatnya oleh para peserta begitu. Oke, monggo Mas Rama atau yang siap silakan untuk memberikan presentasinya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian ini gimana, Pak? Kenapa? Untuk bagian layar untuk keluar dari sini. Berhenti layar. Ya, berhenti layar dulu.
Nanti kalau berbagi langsung aja kelihatan. Oh, nggak usah layar apa Pak? Ya pakai aja, pakai berbagi layar terus ditunjukkan tadi kan sudah terlihat tadi. Oh, tadi udah terlihat boardnya Pak? Sudah terlihat yang Oh, halaman putih oh tadi. kirain Pak. Iya Sudah Pak. kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang CPU, Central Processing Unit. Yang mana Central Processing Unit ini adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan pada komputer. CPU itu juga adalah otak dari komputer untuk mengolah data, menjalankan program-program yang diperintah oleh pengguna. Di sini ada bagian-bagian CPU, bagian-bagian Central Processing Unit. Yang pertama itu arsitektur CPU, ada clock speed, ada core, ada cache, ada heatsink, dan banyak lainnya. Untuk pertama, arsitektur CPU adalah bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan pada komputer. Arsitektur CPU terbagi dari berbagai bagian, antaranya register, ALU atau Arithmetic and Logic Unit, dan Control Unit. Dan yang kedua, clock speed. Apa itu clock speed? Clock speed merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Clock speed dinyatakan dalam hertz atau megahertz. Semakin tinggi clock speed yang dimiliki oleh CPU, maka semakin cepat pula CPU dapat menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan pada komputer. Yang ketiga ialah core. Apa tuh core? Core adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Saat ini, beberapa jenis CPU memiliki lebih dari satu core, sehingga dapat menjalankan lebih dari satu instruksi secara bersamaan. Yang keempat ialah cache, merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Yang kelima, heatsink. Apa itu heatsink? Bisa disebut dengan fan juga. Ialah bagian dari CPU yang bertugas menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya keluar dengan bantuan heatsink. Yang keenam, Arithmetic Logic Unit atau disebut ALU. Ialah bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketujuh, Bus Interface Unit, bisa disebut BIU. Ialah bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer, seperti memori, hard disk, dan perangkat input atau output lainnya.
Yang kedelapan ialah control unit. Apa itu control unit? Ialah bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data, mengirimkan sinyal ke perangkat lain di komputer. Untuk bagian-bagian CPU itu ada 8. Dan sini juga ada fungsi CPU. Dan juga fungsi CPU ini adalah inti dari sebuah komputer yang menangani sebuah instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi sebuah perintah yang diberikan kepada komputer, baik itu dari sistem operasi, aplikasi, atau input yang diberikan oleh pengguna. Secara umum, CPU memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan oleh sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna. Yang kedua, mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer, termasuk hard disk, printhead, dan perangkat jaringan. Yang ketiga juga pengontrolan aliran data masuk atau dan keluar dari komputer, termasuk pengiriman data ke layar seperti print dan peripheral lainnya. Yang keempat, menjalankan penghitungan matematika yang rumit seperti yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data. Dan di sini juga ada jenis-jenis tipe data, tipe dasar CPU. Yang di sini ada 7 macam. Yang pertama CPU single core, yang kedua dual core CPU, yang ketiga quad core CPU, yang keempat octa core CPU, yang kelima hexa core CPU, yang keenam dexa core CPU, yang ketujuh CPU 12 inti. Untuk yang pertama CPU single core ini hanya memiliki satu inti dan digunakan pada perangkat yang tidak memerlukan daya pemrosesan tinggi seperti smartphone dan tablet dasar. Untuk yang kedua dual core ini memiliki 2 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sedang seperti smartphone dan tablet kelas menengah. Yang ketiga quad core ini memiliki 4 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Yang keempat octa-core ini memiliki 8 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sangat tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Dan kelima hexa-core ini memiliki 6 inti, digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Yang keenam, dexa-core. Untuk dexa-core di sini adalah 10 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sangat tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Yang ketujuh ialah ada 12 inti digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan yang sangat tinggi seperti komputer desktop kelas atas. Mungkin dari kami sedikit mohon maaf atas kekurangan persiapan kami untuk membuat PowerPoint.
Ditawarkan mungkin ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih belum paham. Boleh nanya? Ya, Saya juga ada pertanyaan. siap. Iya, Mas Fahri dulu. Ya, pelan-pelan kalau mau bertanya biar jelas. Oke. Bagaimana arsitektur mikroprosesor modern memanfaatkan teknologi deep learning untuk meningkatkan kinerja, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi deep learning yang efektif? Saya tulis saja ya, biar Ya, tulis saja. di ini. Ini paling browsing ya. Oh, bukan browsing Mas. Jangan gitu Mas. Saya baca materinya sampean dari tadi ini. Oh, siap. Kirain browsing pertanyaan itu. Enggak kira itu. Kalau browsing pertanyaan buat apa? Saya sudah Untuk Rido, ya untuk Rido mungkin ada yang tanya lagi juga. Rido, apakah pertanyaan? Biar ditampung dulu, nanti jawabnya enak. Rido lagi searching ini nih. Oh, searching juga. Tuh soalnya bisa Santai Mas. Ini masih nulis Mas. Iya. Itu sudah lah Mas. 3 komponen utama CPU. Browsing itu. Ya bentar. Dan Gak usah saling menuduh Mas kalau browsing juga. Ya, Anda nggak ada bukti kalau saya browsing ya. ya dari kata-katanya itu udah browsing itu dah. Dengan gitu. Ya diulang lagi ya. Biar terasa aktif ini forumnya. Ya. Dan bagaimana arsitektur mikroprosesor modern memanfaatkan teknologi deep learning untuk meningkatkan kinerja, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi deep learning yang efektif. Yang kedua, jelaskan setidaknya 3 komponen utama CPU. Oke. Saya jawab dari Rido dulu ya. Karena punya saya paling gampang itu Mas. Yang paling gampang. Nanti punya siapa? Mas Fahri. Hari nanti terakhiran. Ya gak apa-apa Mas, santai Mas. CPU. Oke. Di sini saya tidak menyebutkan komponen CPU. Yang pertama, casing CPU. Casing CPU. Yang kedua tuh motherboard. Yang ketiga prosesor. Yang keempat kipas prosesor. Dan juga RAM dan lainnya. Saya jelaskan 3 aja. Apa itu motherboard?
Motherboard adalah sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya dipasang dan tentunya bisa terhubung satu dengan yang lain. Komponen-komponen yang menjadikan bagian inti dari motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lainnya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer yang lain. Terus prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih perlu bantuan komponen-komponen lainnya. Terus yang ketiga, kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat atau rusak. Yang keempat, RAM. RAM ini memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Berhenti dah mas, saya cuma nyuruh 3. Sudah cuma 3 kan? Nanti bisa di... Iya, langsung ke Mas Fahri, takut nunggu ini lah mas. Mas Fahri ini mungkin untuk Pak Alis untuk jawab yang Mas Fahri, saya kewalahan untuk mencarinya. Sudah gitu aja. Iya Pak. Oke ya, jadi Kewalahan. gini, yang CPU dulu ya, CPU itu ya Central Processing Unit ya. Kalau secara umum orang awam memang nganggep CPU yang kotak itu ya, yang ada casingnya itu kan. Jadi biasanya monitor, keyboard, mouse, CPU kan gitu ya. Padahal itu bukan CPU, itu kan casing ya. Casing CPU. Ya itu bukan merupakan komponen utama dalam CPU. Itu loh. Jadi itu termasuk bagian-bagian dari personal komputer. Personal komputer ada CPU, ada casing CPU, ada motherboard, ada hard disk, ada memori, ada prosesor. Itu bagian-bagian dari personal komputer. Tapi itu bukan CPU, ya. Komponen utama CPU ada 3 memang. Jadi ada ALU tadi yang disebut Arithmetic and Logic Unit, terus ada register, sama ada control unit. Ada 3 komponen itu gitu loh. Itu istilahnya komponen utama atau bagian utama dari CPU. Jadi dia itu yang memang kerjanya memproses. Kalau di dalam casing itu kan isinya macam-macam. Ya bukan hanya CPU. CPU itu bagian yang ada di dalamnya itu gitu loh. Tapi tidak semua yang ada di casing CPU itu CPU ya. Wes itu dulu lah. Terus untuk pipelining ya. Jadi teknologi pipelining ya, pipe itu pipa, lining itu garis ya atau jalur. Ya, ini termasuk bus. Kalau kita bahas di sistem bus atau sistem jalur, pipelining ini termasuk sistem bus. Ya, jadi bagaimana teknologi pipelining ini bisa mempercepat kinerja prosesor atau kinerja komputer begitu. Ya, maka semakin kesini bagaimana pipelining ini semakin pendek. Ya, semakin pendek jalurnya sehingga cepat gitu loh. Jadi kalau jalurnya ini makin panjang, tentu di situ ada reduksi istilahnya, ada pengurangan energi. Nah, itu akan memperlambat kinerja komputer. Nah, kalau kita ibaratnya pipa mendistribusikan air,
dari sumber ke tujuan, ketika semakin panjang jalurnya ini kan semakin lama kan, walaupun dekat ya, sampean pamane sumurnya posisi dengan bak mandinya itu dekat, mungkin 5 meter, tapi sampean pipeliningnya pipomu mbok gawe muter-muter ya, muter-muter gak karu-karuan kan lama gitu loh. Nah, maka teknologi pipelining ini bagaimana bisa mendekatkan jarak antara sumber dengan tujuan itu sehingga lebih dekat. Maka digunakan namanya jalur-jalur di PCB itu. Ini namanya teknologi pipelining. Jadi hubungan antara satu komponen dengan komponen lain ini bisa lebih dekat, akhirnya bisa lebih cepat. Ketika lebih dekat seperti itu, maka juga reduksi itu juga bisa terminimalisir seperti itu. Jadi semakin ke sini nanti semakin mampat ya, semakin mampat IC, semakin mampat prosesor, semakin mampat, tetapi kinerja semakin cepat. Itu namanya teknologi pipelining dalam istilahnya mikroprosesor atau prosesor modern seperti itu. Ngono Mas Fahri dan Mas Ridho juga Mas Rama, kira-kira seperti itu ya, monggo Mas Rama dilanjut. Mungkin dari Mas Fahri gimana? Udah puas? Oh ya, jelas-jelas Pak. Jelas, alhamdulillah. Itu kalau mau tahu lebih detail ya, itu bisa dicari istilahnya apa namanya modulnya atau teknik atau datasheet ya, nanti ada keterangan tentang pipelining di situ seperti itu. Dan ini jarang diambil penelitian seperti itu, sangat jarang sekali. Jadi bagaimana ketika komputer ini jalurnya diperpanjang atau diperpendek, itu jarang sekali ada penelitian atau skripsi yang seperti itu. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang suka di jaringan ya, itu kan ada beberapa topologi kan, ada line strike, ada star, ada macam-macam itu biasanya kan rata-rata hanya mengimplementasikan kan. Jadi saya mau buat jaringan ini selesai, oke bisa kan gitu, tapi jarang yang ada sampai di ini sampai meneliti kalau panjangnya sekian itu dengan panjangnya sekian itu beda enggak nanti hasilnya, kecepatannya beda enggak, itu jarang diteliti ya. Termasuk sebetulnya penelitian yang terbaru itu ya, bahkan ada yang kabel itu ya, untuk meneliti tentang itu. Kabel itu kan biasanya luarnya plastik kan ya, luarnya itu kan plastik. Ada yang sekarang itu untuk penelitiannya itu jadi bahannya itu bukan plastik, tapi bahannya itu dari bahan-bahan organik ya, bahan-bahan organik. Kayak ada uji coba, jadi tembaga kan, kabel kan dalamnya tembaga kan. Nah itu luarnya itu dikasih kayak kunir ya, jadi serbuk kunir dijadikan itu kira-kira istilahnya distribusi energinya itu berapa, reduksinya berapa, seperti itu ada di penelitian. Jadi banyak sekali yang menggunakan bahan-bahan lain seperti kayu untuk luarnya kabel itu loh. Nah, itu seperti apa? Itu penelitian seperti itu. Kalau secara massal masih belum diproduksi, tapi di penelitian sudah ada. Oke, itu tambahan Mas Rama. Oke. Ini ditutup pun Pak. Ya kalau sekiranya sudah ya ditutup. Mungkin ada lagi Fauzi, mungkin dari tadi diam. Ada sih. Nggak ada Ram. Cukup. Mungkin dicukupkan presentasi kami. Dari kurangnya persiapan mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rama, terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan online ya kita cukupkan, jadi sampai pertemuan hari ini di pertemuan 6, nanti pertemuan 7 selanjutnya di offline sampai ketemu di kampus. Dan selamat berpuasa sampai akhir, semoga tidak ada yang bolong-bolong, dan sampai nanti hari raya Idul Fitri semuanya ya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya, tetap semangat, salam ke keluarganya ya. Afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.